tapi musyahadah. Iki makom makrifat Allah. Berarti yang terjadi mana? La ilaha illa ana, Pak. Dalam diri jenengan sing muncul aku itu bukan siapa-siapa, tetapi hidup itu mang. Kalau saya bahasa mudahkan hidup, tak syariatno Allah, lho ngono lho ya. Tak sifatnya hidup. Padahal yang nggak bisa aku sebut, jenengan nggak bisa menyebut. Ben gampang. Sekarang pertanyaannya, kita di mana? Apakah kita masih di zona belum mengikuti Rasulullah, ataukah sudah mengikuti tapi belum mengamalkan ilmunya, hakikat nuju ma'rifat? Ataukah kita sudah mengamalkan tapi kita masih di muraqabah? Ataukah kita sudah mengamalkan, sudah sampai di musyahadah? Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Burine wonten keterangan ngeten, Pak. Ojo mati sik kuwi nek gak pancen jenengan ikut disebut wong muslim. Mudun maneh. Artinya gini, Pak. Jangan ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sungguh-sungguh, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Artinya, Pak, ojo syariat tok sak hakikate. Ojo ibadah jasmani tok, kudu sak rohaninya. Dulur-dulur kula sing wonten ilmu sejati, Pak, ngarani salat daim niku. Sing dikatakan ibadah rohaninya. Dan di situ ada yang teledor syariate, mau sing penting aku salat daim 24 jam. Ada yang seperti itu. Aku yo gawani nyalahno, Pak. Saya nggak berani menyalahkan. Namanya prinsip orang macam-macam, beda-beda. Tapi kalau kita bicara Rasulullah, Al-Imran 31 itu tadi. Makanya ada sistem wasilun, sistem majetubun. Lah, jenengan sudah diajarkan Rasulullah lewat dinu tauhid ini dengan sangat mudah. Tinggal pertanyaannya, jenengan kali kula mau enggak wa amilu sholihah iki, wa amilu sholihan iki mau enggak? Kalau jenengan boten mau, kapan mau nih kula enteni. Wis tah kula enteni sampai ulek-ulek cokol tetep tak enteni. Saya tunggu. Anu Gus kula sik repot ngurusi pabrik. Sik ngurusi bojo kula sik situk. Tak ngurusi maneh engko nek jangkep papat. Ya, baru kula nggih tak enteni, tetep Pak tak tunggu. Nggih, tak tunggu. Anak saya masih kecil-kecil, Gus, masih sekolah belum. Saya walaupun umur saya sudah 5, nanti aja kalau anakku sudah selesai jadi orang, saya akan longgar. Saya tak ikut. Nggih, tetep tak tunggu. Cuman pertanyaannya, masa menunggu itu apakah hatta zurtumul maqabir? Apakah jenengan sudah telat waktunya, kedisian, kedahuluan mati atau enggak? Wallahu a'lam. Aku nggak bisa jawab. Sebab Allah katakan dalam satu ayat, qad khasyiral ladina kadzabu biliqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Pun terserah jenengan. Kula niki mek nderek tok kok. Bahasa kula, kul ana nadhirum mubin. Sebetulnya saya itu hanya menyampaikan hal yang hak, itu hak saja. Urusan keputusan secara basariyah, manusiawiyah tergantung umat. Terserah jenengan piyambak sendiri-sendiri. Cuman harus kita sadari, satu yang tidak bisa kita khianati, apa? Kematian. Makanya
sebelum itu datang, matikan dulu keakuan kita yang segala-galanya ternyata kita telah merampas hak milik Allah. Bapak Ibu hadirin, jadi kesimpulan dari makalah ini tadi, pertama, kita tidak akan pernah bisa mengatakan selain Allah itu Adam, gak bisa. Tetap iman kita mengatakan kita wujud, walaupun itu wujudnya sebab wujudkan. Iman seperti ini miturut pandangan ruhaniah, hakikat isih cidro masih salah, karena kita masih ada pengakuan. Kedua, makalah ini menjelaskan bagi ahli syuhud lah yang akan didudukkan Allah di dalam makalah ini. Apa? Penafian, pemfanaan selain daripada Allah di dalam hati. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sifat ma'ani Allah. Ma'ani itu apa? Ma'ani itu coro status, predikat. Nek ma'nawiyah adalah subjek utawa isim fa'ilnya, ya, atau sang pelaku. Sifat ma'ani, kalau gosok nggih. Ini sore sih cukup. Kan sifat 20 Allah itu terbagi menjadi nafsiyah. Kedua adalah salbiyah. Ketiga adalah ma'ani. Keempat adalah maknawiyah. Sifat ma'ani ada 7, Pak. Kudrat, iradah, terus ilmu, hayat ya, hayat, sama, basor, kalam nggih, kalam, kudrat, kekuatan yang bisa menggerakkan seluruh juz jasad ini. Ini tidak terlepas dari sifat kudrat Allah, atau di luar jasad kita, apa sedoyo ning alam ini. Kalau itu menjadi sifat ma'aninya Allah, maka tidak boleh, Pak, bagi kita mempunyai satu keyakinan merasa diri kita kuat. Contoh, kula kuat ngangkat niki, artinya hatiku gak oleh ngaku-ngaku kalau saya punya sifat kudrat. Justru sebaliknya, harus mentajalikan kudratnya Allah dalam diriku. Otomatis harus dumugi fana'u dzikri, la ilaha illa ana. Sehingga mengapa sering saya katakan, apapun sikon yang dihadapkan Allah terhadap diri kita, apapun yang kita ucap zikir jahri atau siri, sertailah sirul asrar. Sebab sirul asrar itu menekankan sampean kali kula hanya untuk mengimani pada Allah. Kula ngomong Allah bukan nama lho Pak nggih, maksud kula nggih. Iki fungsi daripada sirul asrar di pintu pertama ini, menekankan, menghujamkan ruh supaya hanya amanabillah. Berarti saya apabila ada kaitannya dengan kekuatan apapun, apa angin, apa air, apa api, apapun, jenengan wajib hati itu melihat Allahnya. Hidup itu loh Pak ya, baik dalam diri sampean, tentang kudratnya, kekuatannya, sehingga dengan kekuatan itulah akhirnya terjadi air bisa mengalir, api bisa membakar, lampu bisa menerangi, angin bisa meniup dan lain sebagainya. Karena di situ tidak lepas dari kudratnya Allah. Paham ya?
Satu. Dua, iradah, kehendak, kekarepan dalam hati jenengan. Apapun bentuk kehendak itu. Apapun bentuk kehendak. Kehendak itu sesuatu yang belum terjadi, Pak. Sesuatu yang belum terjadi itu namanya kehendak. Sehingga seringkali nafsiyah dengan amarah ini bertengger di situ. Wama ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bis ngejak elek. Artinya ngejak elek lu dipaksa untuk ngaku, Pak, kalau iki karepku. Kok gak karepku, gak apik iki. Jenengan contoh ajenge salat. Contoh ajenge ngaji, wow, ning omah wis kedisikan karep. Keinginan. Mestinya keinginan yang dikatakan tidak ada campur tangan nafsu, nafsiyah dan amarah, maka di situ jenengan sudah mentajalikan yang keinginan ini keinginan hidup, keinginan Allah, bukan keinginanku hamba, kudu keinginanku Allah. Dipaksa-paksa titik, Pak, nggih. Dadi rada syirik-syirik titik. Gak oleh muncul aku Allah manakala jenengan betul-betul belum melakukan tahalli untuk tajalli. Hanya bertajalli tok yang boleh. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 kalau nggak salah. Nggak boleh, Pak, kita. Memang Anbiya 25, iki 35. Nggak boleh, Pak, sampai mengatakan aku Allah. Ana kan aku, Pak, ya. Ana bahasa Arab, bahasa Jawanya ingsun, aku. Paham ya? Gak boleh muncul aku Allah sembarangan, gak boleh. Harus betul-betul sebelumnya itu kehambaannya sudah fana. Baru dengan sendirinya, Pak, itu akan muncul aku Allah dengan sendirinya. Sehingga kehendak, keinginan apa yang ada di dalam hati sampeyan itu dikatakan iku buku catatan di Lauhil Mahfud. Wujud takdire ada di sini. Kebiasaan kita kalau masih ada di sini, ya, itu mesti sik ngaku-ngaku karepku, sik ngaku-ngaku karepku hamba. Belum sakit lepas, Pak, niki. Belum bisa untuk menafikan ini. Karena kita masih muter-muter di innalillahi. Inillahi tok. Sangka Gusti Allah, sangka Gusti Allah, sangka Gusti Allah. Bali gak ono blas. Mesti nih, Pak. Sami kali sing kula omongno. Sampai mlebu warung, minta no pemawon dilayani ambek sang penjual nggih. Nyuwun teh didangkan apapun. Sego sate, gule opo ae. Sak njok sampean sampak meja iki mboso wis ditekno gelegen. Meremet tuh gak bayar. Kira-kira gak dikepung wong ah. Aku yakin si penjual iku ngamuk, Pak. Mandar keceblungo kali. Ndongakno gak enak. Gak ngoten nggih. Mergain jenengan innalillahi toh. Sangka kuwi, sangka kuwi, sangka kuwi. Lah. Laksana yang jual itu adalah Allah. Apa, Pak, yang harus kita wa inna ilaihi raji'unnya? Fa'budu. Surat Maryam. Iki cara gampangane kanggo bayar wong dodolan. Surat Maryam 36. Ada lagi surat Az-Zukhruf 64 tentang masalah thariqah Kanjeng Nabi. Niki hanya 2 surat. Maryam 36, Az-Zukhruf piro? 64. Kita kudu fa'buduh, Pak. Sedangkan fa'buduh itu duduknya ada di antawa ana. Paham nggih? Duduknya fa'buduh itu ada di ibadah rohani. Sebab nanti yang kembali wa inna ilaihi raji'un iku ruh, kembali pada Allah. Sehingga dikatakan
bekal sesungguhnya akhirat itu adalah zikir, bukan sholat. Ngapunten nek tabrakan engko dhisik. Bukan sholatmu, bukan zakatmu, bukan hajimu, bukan ibadah-ibadah jasmaniahmu, bukan ibadah jasmani yang bagaimana, itu maksudnya, yang tidak kau landasi dengan makrifat pada Allah. Sehingga yang bukan bekal itu ketika kita sholat, itu kita tidak makrifat, ruh itu tidak makrifat Allah. Berarti sholat gak kanggo. Ngoten lho maksud kula. Zakat, poso, haji yang tidak dilandasi dengan makrifat Allah, bukan itu bekal akhirat. Dibuka pertama di dalam surah Toha ayat 14. Fa'budni wa aqimis. Ya betul. Wa aqimis sholata li dzikri. Jumenengno tegakkan sholat iku li dzikri, semata-mata untuk mengingat aku. Berarti makrifat. Bahasa mengingat aku, zona aktivitas sholat itu milik Allah. Mulai ngadeke ruku'e, sujute. Sedangkan kita kalau muter-muter innalillahi gini, ya milik kita Pak, ngono sih. Makanya jangan heran hati sampean kali kula melawak rak ketemu apa-apa. Lah ngoten nggih. Iki Pak persoalannya, bukan bekal akhirat ini. Bekal akhirat adalah ketika Anda sholat, ruhmu itu fa'budu. Laksana cara orang mari makan banyak di warung, bayar berapa Bu? Habisnya 200 Pak, dikasih 200 bahkan 300. Piye? Jawabannya sing dodol. Tak dongakno selamat. Sok mampir meneh nggih. Mesti ngoten. Lah ngoten nggih. Gak kira menyojok mlebune maneh. Dagang aku entek bulian. Gak mungkin. Pendungo mesti niki lho jenenge rahmat, Pak. Laksana umpama orang jual beli atau makan seperti itu. Kita pada Allah sudah kadung teken, ya, tanda tangan. Oke Gusti, kula hanya menyembah jenengan, muja-muji mung jenengan. Saning dunya, oke diproses innalillahi dulu. Maksud kula dulur, mumpung jenengan kali kula dereng sedo, munggah. Sikire Gus Dur kok nek ngaji jek syarat bloko iki lho Pak. Cuman gak diterangno, gak plekine wonten mriku. Nang hakikat ujung makrifat gak lah, mboten enten mriku ya. Wedi masalahe. Namun di istikharah, di isyarah nang ngene. Nek kuwi sik tetep ana kuno tembeh mburine bakal sengsara. Gak dijelasno niki. Yo kita sebagai masyarakat awam nggih mboten mudeng, Pak. Coba nek umpama dijelasno. Lho, tapi sapa sih wani? Kebanyakan ahli kitab mengatakan ngene ya, Pak. Zalika dzalalatun. Itu sesat. Jadi gak wani, Pak. Tapi lumayan lah, lumayan. Engko cek ana pitakon, tapi syair sing bermutu nggih ngoten niku. Jadi syarat itu didelikkan, disembunyikan. Apabila tetap masih di syariat, alias kau tidak di hakikat menuju makrifat, tembe burine bakal sengsara. Lah ngoten nggih. Apal Quran, hadis sitok dan lain sebagainya. Lah ngoten ta. Kalau kita ranahnya sudah substansinya di sini, Pak, maka kita tidak fanatik nama, tidak fanatik agama. Masalah urusan ruhania, bukan urusan jasmani, Pak, sudah. Nah, inilah yang dijadikan oleh golongan-golongan yang pada saat itu memakai sistem majedubun. Pun jelas, masalah urusan rohani. Iki nek cara lambang negara kita. Pertama, ketuhanan yang maha. Di sini fungsinya untuk mengesahkan Allah.
menunggalkan Allah. Otomatis harus meniadakan selain Allah dulu. Dari segi apapunnya. Pun ilmu, ngerti, hati, Pak. Iki hubungannya ambek iman, hubungannya ambek apa wae. Sok kadang-kadang sampai ndak ono rasa nek kate lapo-lapo ono sok krasa lah ngoten nggih. Nah, itu termasuk ilmu, Pak. Ilmu. Ngertine ilmu ning ati hubungane makrifat Allah. Ngertine ilmu ning akal hubungane ning ilmu duniawiyah iki. Aku ngerti apa carane aku iki damel HP, berarti ilmu akal. Ilmu akal. Ngerti ilmu di dunia muhadharah akal, ngerti ilmu di dunia rohaninya, tetep jenengan gak oleh ngakoni. Sampai bangsulno sedaya sing kagungan iki semua yang memiliki adalah hidupku Allah. Cetok? Wis. Hayat hidup. Iki sifat lho, Pak. Hayat itu nama sifat. Hati sifatnya bolong iki adalah hidup. Berarti ini hidup, Pak, ini. Hidup ini. Sifat. Nah, sifatnya ini hidup. Sebab tanpa, mohon maaf, tanpa bersifat hidup ini, disebut hidup ini, maka gak mungkin kita bisa sampai ke sini. Padahal Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kalau sudah pada substansinya, ya titik makhluk syahidnya, maka awal tidak ada, akhir tidak ada, jaba tidak ada, jero tidak ada. Jaba luar, ya luar tidak ada, dalam sudah tidak ada, nama-nama itu sudah tidak ada. Kalau sudah ahad itu begitu, Pak. Makanya saya sangat setuju ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia itu negara yang berdasarkan ini. Saya sendiri wani bertaruh, barang siapa yang ingin merubah lambang negara Indonesia, pertama itu ya, dasar negara Indonesia Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa, nek dihapus wis cara NKRI harga mati. Kan kemarin kan ada upaya untuk mengganti, cari iki tauhid lah ngono ya. Wis papano iku urusane mereka karena sik muter-muter ono innalillahi. Ngoten lho. Pun. Terus sama pendengaran krungu. Telinga jenengan iki mendengarkan suara apapun dari mana apapun. Loh, di sini Bapak ada sesuatu yang bersemayam ya. Dalam dunia thariqah disebut latifah. Ya, latifah. Di sini ada halusnya halus. Itulah kalau kami sebut bahasa umum Rob, pangeran. Nek bahasa syariat Islam Allah. Jadi krungune suara iki tolong aku yang muncul dalam hati, jangan aku selain Allah. Jangan. Lah, itu akan muncul dengan sendirinya akunya Allah kalau sudah sampai pada di tauhid la ilaha illa ana. Kita bisanya sampai di sini kudu lewat sirul asrar. Sirul asrar kita akan masuk di dalam muraqabah, kemudian musyahadah. Muraqabah masih ada dua. Aku sudah yakin bahwasanya itu adalah Rabbku, pangeranku. Sehingga apa yang kulakukan semuanya semata-mata karena digerakkan Rabbku. Iki teorinya mudah antara dalang dengan wayang. Kita laksana wayang, dalangi Gusti Allah. Sing ngomong no wayang iku sejatine omongane dalang. Nggih salon iki lho, Pak. Duduk monge Petruk. Petruk kan nyipati nanggone wujude Petruk iku mang. Akhirnya muncule si dalang koyok suarane Petruk. Perangan obah, sapa sing ngobahke? Koyoke memang si wayang duweni obah. Tapi sejatine sing duwe obah iku dalang. Coba dalange kongkon meneng. Wayange ya jegideg alias meneng. Iku sistem muraqabah ada di situ. Lah nantinya dalang wayang hilang. Nomo dalang, nomo wayang hilang semuanya. Nomo Rabb, nomo Allah, nomo Khalik, ruh si salik ketika suluh iku semuanya hilang.
aran lho Pak, sing tak maksud hilang iku aran. Sehingga sing kula maksud mahul syahid substansinya itu gak bisa kita menyebut. Sing nyebut itu dirinya sendiri. Apa mungkin kita yang tidak ada bisa menyebut sesuatu yang ada? Mboten saged. Saged tak Petruk bengok-bengok lang dalang. Saged? Mboten saged. Paham nggih maksud kula? Nah, pun basor penglihatan jenengan ketok apa? Apa ning donya? Hubungane mripat dohiri. Awak dhewe ketok apa sebab ada cahaya, Pak. Dengan cahaya itu menerangi donya. Asalin dunia sak temene iku sifatnya adalah zulumat, peteng. Oleh karena ada cahaya, maka disitulah akan mata kita bisa melihat apapun. Apapun yang kita lihat, maka semata-mata basornya Allah. Dunia hakikat maksudnya ruh punya hati, ruh punya mata. Namanya ainul basirah. Jagatnya jasad yo alam iki Pak. Tatkala tidak diberikan Allah cahaya, nggak mungkin jagat jasad iki mau kasar iki akan terang, gelap sifati. Saiki jagati roh yang disebut hati. Ini manakala Allah tidak berikan cahaya marifat, maka ruh selamanya akan buta terhadap Allah. Sedangkan cahaya marifat itu didatangkan Allah bagi hamba yang dikehendaki. Siapa beliau? Inilah golongan yang sudah sampai di sini. Ini yang dituangkan Allah di dalam surat Al-Imran tadi ayat 31. Berarti sifatnya dunia itu aghyar ya. Sifatnya dunia itu gelap. Nggih. Manakala dalam hati seseorang al-aghyaru hiya dzulumatun. Iki pasal lain itu. Sifatnya dunia itu gelap. Artinya apa kesenangan sing sampean purih dilebokno ati iku lho. Justru menggelapkan hati. Lah, jalan satu-satunya jagate ruh biar padang ditekakno yang namanya cahaya makrifat. Lah, cahaya makrifat itu Allah akan datangkan terhadap satu hamba, wallahi mereka yang sudah memegang ini. Wis paham nggih? Jenengan nek megang ini tak jamin puluhan tahun pun nggak akan bisa. Sampai bongko. Ngerti bongko? Mati hatta zurtumul maqabir mboten saged. Mohon maaf Pak nggih, saya menegaskan ini semata-mata nadhirum mubin. Iki cara zaman wis penghujung Pak, penghujung. Sebab hanya zikir sirul asal tanpa ngucap inilah ruh sampai akan dibimbing Allah iman yang benar. Ibarat mari Islam iman ihsan. Duduk di ihsan mriki. Wis kalam ucapan. Mangkane jenengan kali kula muncul kalam apa wae itu pasti kalamullah. Bagi sinten? Bagi panjenengan yang sudah di fana'u dzikri. Tingkat tauhidnya sudah la ilaha illa ana. Mohon maaf Pak, kula mundur maneh tentang Kanjeng Nabi. Saya berani berkosam Rasulullah itu wallahi genahni. Sebab apa? Di dalam ayat surat Al-Anbiya ayat pinten wau? 25 itu di belakangnya ada fa'budun. Ini adalah perintah. Berarti kalau ini dimukhatabkan terhadap Rasulullah sebagai utusan, beliau itu menyuruh kita untuk menyembah Allah. Dengan cara ini. Makanya saya berani mengatakan kalau Rasulullah menjawab di dalam alam lahut itu gak aku biyen gak jelasno koyok sing dijelasno klason misalnya nggih. Langsung Pak, kitabku itu tak tutup. Aku wis gak buka ngaji iki gak telek-telekan. Lho nggih. Nggih kula cuman request mau datang jenengan manakala suatu saat jenengan apakah ditemukan Allah terhadap Kanjeng Nabi dalam mimpi ya dah? Ataukah ketika sampai kholwat secara khusus atau secara umum. Itu kan urusannya Allah. Semuanya kan yang berwenang adalah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kula pesen mek iku mangtok. Nek pancen ya sampean WA kula, Gus, Rasulullah gak ngebab kuwi. Oh, ngoten nggih pun tak tutupi.
Enak mboten kelayapan tutuk Jember. Gitu. Saya meyakini karena di belakangnya la ilaha illa ana itu ada kata perintah. Fa'budun. Muhammad surun untuk menyembah iki. Inilah Pak, sesungguhnya bekal akhirat. Lidzikri berarti salat. Nek salat iku mang ndadekake jenengan eling nang Allah, berarti sudah ada di sini loh Pak ya. Ngakokno kabeh yen wae Allah kabeh, akunya Allah yaiku lidzikri. Ada lagi mungkin dalam surah nopo, insya Allah kalau catat kok terkait masalah yang dikatakan bekal akhirat. Itu tadi surah apa Pak? Surah Toha. Sekarang terjadi lagi di dalam surah surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan sampai akhir. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Pagi ku maksudnya sengingi medal, sengingi keluar. Petang maksudnya malam. Jadi siang dan malam. Bahasa tidak mengeraskan suaramu, duduknya ya dirasa itu loh Pak. Paham ya? Ini maksudnya tiga. Urusan jasad sampai iki melakukan opo wae, hati jenengan kedah makrifat pada Allah. Lagi di dalam surat An-Nisa ayat 103. Leres iku. Moto nek wis moto 53 ya ngeten iki. Nggih 103. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nek dirimu sudah melaksanakan sholat, ya. Apakah dirimu itu berdiri? Fadhkurullaha, ingatlah pada Allah kiaman ketika saat kau berdiri. Dan pada waktu duduk, ketika berbaring juga. Berarti kita bilang aktivitas dengan berdiri kok apa? Berbaring itu bagaimana, duduk itu bagaimana. Intinya semua aktivitas yang dilakukan oleh jasad jenengan roh iku wajib untuk ingat pada Allah. Yang dimaksud ingat ini adalah sadar hati jenengan kali kula bahwasanya semua yang berlaku itu atas dasar yang berperan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan ciri daripada orang yang sudah sampai di makrifat Allah la ilaha illa ana, pertama, wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Dia enggak ngaku-ngaku, semuanya datangnya dari makhluk. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Beriman, meyakini, menentukan, menetapkan bahwasanya insunnya Allah yang berlaku. Terakhir, tapi gak dijelasno, hatimu jenjem. Damai wis, damai hati. Bapak Ibu, jadi mulai kudrat sampai kalam ini menjadi sifat ma'ani Allah sebagai predikat, maknawiyai sebagai subjek, orangnya, isim fa'ilnya. Apa sifatmu? Berarti kudratku Allah, irodaku Allah, ilmuku Allah, ngertiku Allah, hidupku Allah,
sama basor kalamku Allah. Berarti jenengan harus zikir la ilaha illa ana. Apakah dilafatkan la ilaha illa ana? Bukan, Pak. Sampai malke iku maksudnya praktekno lewat imanmu, yakino yen awakmu iku Gusti. Loh. Wis bener ngene gak wani sampeyan iki. Panjut iki. Ngene Pak ya. Di dalam hati sampean akan muncul aku Allah dengan sendirinya kalau iman sampean tentang aku makhluk yang digerakkan iki pun fana. Syaratnya ngene ae lho wis gak usah ngel-ngel sampean. Wis mlaku terus ikutono sirul asrar di dalam syu'arul basyirah. Engko lak dilakoni Allah dewi. Wis iku ae. Gak usah kapan yo aku Allah iki. Gak usah. Iku gak usah diucap Pak di lisan ya. Tolong gak usah diucap. Estu, gue dadekno fitnah. Ya. Paham nggih? Jadi tolong wis gak usah digerak. Saya tadi ngebabno jerone tauhid la ilaha illa ana itu bagaimana? Jerone tauhid la ilaha illa anta itu bagaimana? Ini Pak jujur mawon, pengalaman yang kula alami, saya ikut didrengki dimusuhi golongan teng mriki. Wis titik. Lah bagaimana sikap saya? Tidak saya salahkan. Bahkan saya maklumi. Karena apa? Belum paham tentang ini. Bagaimana mungkin kau bisa menyalahkan seseorang ketika berjalan ketabrak cagak lah posisi dia matanya buta? Sakit sama salah no? Nggak bisa Pak. Kita kasih maklum. Paham gak? Bila perlu tuntuno Pak. Ono mobil ojo diseberang no sik. Wong sing ketok sampeyane. Sik Cak, enteno diluk ya, ono mobil. Wongku nek wis mobil mboten enten seberang no Pak. Kadang-kadang ono sing bangkang. Endi sono mobil melaku wae ya wis. Makanya Muhammad janganlah kau bersedih terhadap umatmu tatkala umatmu itu menolak ajaranmu. Jangan bersedih hati Mat. Kau sebab statusmu ana nadhirun mubin. Katakan kau itu hanya menyampaikan dok. Sama ketika saat zaman kenabian Rasulullah banyak yang menentang, sama. Sekarang juga sama, rapopo. Saya belajar untuk seperti Rasulullah, kasih maklum Pak, tidak saya salahkan. Walaupun beliau itu menghantam saya lewat karakter, ajaran itu tidak dibenarkan, ditolak. Saya pun nggih mboten nyalahke, saya kasih maklum. Kan sudah saya katakan. Awal sekali saya ngebiar iki awal-awal tahun 2007 ya, mohon maaf 2007 secara terang-terangan apa yang kudapatkan, cacian, hinaan, bahkan saya mau diusir dari desa saya, wallahi, tapi saya tetap tidak akan mau untuk keluar. Itu Pak, siapa yang memimpin untuk semuanya ini? Ya ahli kitab nih. Tapi saya katakan dalam hatiku sudah benar kau mengatakan saya seperti itu karena panjenengan itu belum mengerti tentang di dalamnya. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan bahwasanya hakikat makrifat batal salah lah kau tidak mengerti. Bagaimana mungkin syah kau dikatakan syah makolahmu mengatakan dalam satu gedung di dalamnya itu ada mobil ada apapun kau mengatakan di dalam ada ini nggak sah Pak karena kau belum masuk di dalam gedung. Yang sah yang berkomentar mereka yang sudah masuk di dalam gedung baru ngomong iya njeri kono motor pesok mari nubruk. Nek cara kita yang belum pernah masuk jelas ono apa ya diwawur mawon gak ono apa-apa nih saged mawon artinya mesti salah bedhek iku mesti salah. Artinya kita yang sebagai nurul iman bagaimana makolahnya itu afsah munggu Allah mengomentari bahwasanya ajaran dinul haq di la ilaha illa anta wa ana ini sesat mboten sah karena belum mengerti. Nanti Pak kalau sudah mengerti subhanallah aku biyen salah pasti seperti itu. Jenengan sedoyo dulu memang ngoten ketika saat proses innalillahi ya seperti itu. Kalau sudah masuk di wa inna ilaihi rajiun
Baru sampai ngomong, oh bener omongan wong gendeng biyen rek. Nah, benar gitu ya. Di situ Bapak Ibu. Pun sifat ma'ani adalah status al-khaliq. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh kita rampas. Yang itu terdapat pada diri kita. Yang tujuan dan maksudnya bukan semata-mata manusianya supaya merasa dirinya kuat dan lain sebagainya. Enggak. Itu sebetulnya semata-mata Allah iku ngetokno awake wujude nang peno. Ngerti? Ngerti peno ya? Sebetulnya itu Allah mengetokkan dirinya, menzahirkan dirinya terhadap kita, menyapa kita Pak sebetulnya. Cuman kita oleh karena memakai akal gak akan pernah bisa paham dan mengerti. Berarti diwujud Allah ya kuwi lah apa aja tonggol itu tuh ndi teko awake dhewe paham nggih Bapak Ibu hadirin, berarti kuncinya adalah nafikanlah dalam diri kita mulai kudrat dan sampai kalam ya, nafikan ojo kok akoni. Setelah kita nggak ngakoni, tetapkanlah, tajalikan kudrati Allah. Bahasanya sih muncul kok dengan sendirinya, wis gak usah tak omongin kok muncul di wis Allah ndeleh makom ning makom musyahadah dengan sendirinya Kak. Pak muncul dalam hati jenengan mengki. Ora usah dipaksa ya muncul sendiri nanti. Termasuk qiyamuhu binafsihi yang sebagai sifat salbiyah Allah, di situ berdiri sendiri. Jadi nggak ada yang lain. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Secara singkat, innalillahi adalah proses kita di dalam tauhid la ilaha illallah wa huwa wa inna ilaihi rajiun adalah la ilaha illa anta nuju wa ana. Dalam bahasa umum, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Oleh sebab itu saya mengutip syair yang sudah sering dikatakan, janganlah kau mengaji syariat loko, ngajilah nuju hakikat biar makrifat pada Allah. Itulah bekal sebetulnya itu. Bekal sebetulnya kita di akhirat seperti itu. Kembali kepada kalimat mati yo sebelum mati, maksudnya sebelum kita itu ila ajali musamma datang ya. Pada waktu yang ditentukan datang kematian jasad. Ruh ini kembalilah pada Allah. Otomatis harus mematikan keakuan hamba atau makhluk. Itu maksudnya matilah sebelum kau mati. Oke, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog Pak. Berapa jam ya? Pun wis gak jam-jaman. Pun saiki masuk nangani session tanya jawab. Monggo kula aturi mbok menawi ada yang perlu ditanyakan. Alhamdulillah ya. Penyampaian materi sudah 2 jam kurang 10 menit ya. Alhamdulillah. Alon-alon kemawon Pak nggih. Gus silakan menikmati kopi nggih. Sambil menunggu pertanyaan yang mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu sudah disiapkan dari rumah boleh, atau pertanyaan yang munculnya setelah mendengar penyampaian materi ini juga boleh, bebas nggih. Semoga diawali dari bapak-bapak dulu. Mohon angkat tangan siapa yang ingin bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kula Sugiyanto saking Majangan Genden. Nggih. Wau Yai nyebut siirane Gus Dur nggih menika tentang zikir lan suluk aja nganti lali. Kula nyuwun dipun terangaken tentang suluk sing dipun siiraken Gus Dur. Makaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir lan suluk aja nganti lali niku nggih. Nggih. Apakah yang dimaksud zikir itu diucap di dalam lisan dan hati?
Niki miturut kacamata syariat iya. Sing diucap afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah yang dimaksud zikir itu secara thariqah, zikir siri itu? Ya, miturut teman-teman di thariqah. Bagaimana kacamata hakikat? Sebab yang dimaksud zikir itu adalah ingat. Ingat itu sadar, tinggal kita menjawab sadari akal apa sadari hati. Kalau sadari hati berarti iman, menyadari bahwasanya semuanya itu Allah. Berarti tempatnya di zikir sirul asrar. Biar ini balan, keseimbangan antara hukum jobo kali jeru, silahkan berzikir jahri, silahkan berzikir siri, tapi sertakan sirul asrar. Itu maksudnya. Uskus, aku giringan, nggak kebanyakan giringan langsung asrar mawon. Monggo. Nek kuwi siap dilekno wong. Tahlilan nek meneng. Jari koncone, iki kok melok maca zikir ya oleh berkat. Gitu. Dikira turu sampean, padahal sirul asrar sampean melampah. Dan inilah kekasih Allah yang bisa mengangkat semuanya. Lho nggih Pak. Makanya mengapa kita itu kalau ngundangi tahlilan dengan 1 hari 7 hari sampai khol kita mengundang banyak, kita tidak tahu barangkali salah satu itu waline Allah. Lho estu Pak. Kita kan tidak tahu. Walinya Allah itu diletakkan Allah bisa menjadi petani, pedagang, bahkan mohon maaf pejabat, bahkan Pak Dokter, bahkan wis apa segala macam aspek apapun di situ Allah berhak menetapkan walinya Allah. Makanya kita nggak boleh suudzon dulu. Dia diem, jangan dikatakan dia ngantuk. Justru zikirnya itu kesirep pangeran. Justru dia zikirnya sampai ke fana'u dzikri Pak, kita tidak tahu. Dan inilah yang bisa menjamin ahli kubur yang kita doakan pada Allah, ghafarallahu lakum, ghafarallahu lahum min dzunubihim. Itu pasti. Guys. Suluk, apa yang dimaksud suluk? Suluk adalah proses perjalanannya si salik menuju dan bertemu Allah. Inilah perjalanan fitrah sampean. Ada yang mengatakan kholwat, ada yang mengatakan uzlah. Intinya apa sih suluk itu? Fungsi dan intinya hanya 2 Pak. Yakfur bitawuti wa yu'mim billah. Iki suluk. Tujuan suluk niki. Ninggalno perkara sak liyane Allah, termasuk ku hamba yang zikir. Paham ya? Kalau ini sudah selesai, kedua, wa yu'min billah, kau akan bertemu Allah. Bahasanya yu'min iku iman. Iman yang maksudnya adalah bi ihsan. Iman sing bener, iman yang sudah makrifat pada Allah. Itulah yang disebut ihsan. Makanya Kanjeng Nabi bahasa sendirian nih, ka'annaka tarohu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Kalau tidak seperti itu, seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Kalau itu nanti selalu menancap muraqabah dalam hati jenengan Pak, mboten sempat jenengan maksiat, mboten sempat. Satu misal, di depan saya ada polisi Pak, terus samping saya ada mobil yang mau saya curi, jadi enggak jadi, dibedil dari gaib. Coba kalau tidak ada polisi